Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan mereview dan membaca kembali buku Miskyat dari atau karya dari Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Yang sebelumnya saya sudah membahas dua tema, yaitu Barat dan Timur pada bab dewesternisasi. Nah, yang ketiga dari bab dewesternisasi itu adanya tema yaitu Tuhan. Jadi langsung saja kita akan membacanya dan sedikit mereviewnya. Tuhan pada buku ini dibahas oleh Dr. Hamid. Beliau menjelaskan pengalaman pribadinya. Pada suatu hari saya naik bus di Aston ke Universitas Birmingham, Inggris. Di samping saya duduk seorang bule yang agak kusut. Ia melirik buku teologi. Jadi buku teologi itu adalah buku yang berkaitan dengan ketuhanan, membahas Tuhan, definisi dan segala turunannya. Nah, jadi buku itu sedang dibaca oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, dan tiba-tiba ada seorang bule yang menyapanya dengan aksen khas Birmingham sambil senyum. Kemudian dia bertanya, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang ia tidak dapat mengangkatnya? Ini seperti pertanyaan yang paradoks yang cenderung menjebak. Namun Dr. Hamid mengetahui konsekuensi bila menjawab dari pertanyaan bule tersebut. Jadi baik jawaban positif maupun negatif hasilnya sama, yaitu Tuhan tidak berkuasa. Ini pasti pertanyaan seorang sekuler atau ateis, pikir Dr. Hamid. Ia bertanya dan tidak perlu jawaban. Jadi si bule itu hanya bertanya dan tidak perlu jawaban. Untuk tidak memberi jawaban panjang kepadanya, Dr. Hamid melontarkan pertanyaan balik. Pertanyaannya itu yaitu, could you tell me what do you mean by God? Jadi, bisakah kamu ceritakan apa yang kamu maksud dengan Tuhan? Karena di awal tadi kan si bule itu melemparkan pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang ia tidak dapat mengangkatnya? Dr. Hamid balik bertanya dengan pertanyaan tersebut. Benar saja, sebelum menjawab pertanyaan dari Dr. Hamid terkait apa yang dimaksud dengan Tuhan, dia sudah turun dari bus sambil meringis. Jadi si bule itu tidak sempat untuk menjawab. Jadi pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan kembali. Selanjutnya pertanyaan, apakah Tuhan bisa membuat lebih baik dari yang ada? Nah, pertanyaan ini pernah diajukan oleh Peter Abelard. Nah, jadi pada buku ini pun banyak membahas filosof-filosof dari Barat yang pandangan mereka atau pikiran mereka terhadap apa itu Tuhan ataupun itu teologi gitu ya. Jadi di buku ini banyak juga nama-nama dari filosof-filosof yang akan disebutkan. Jadi kembali lagi seperti tadi, apakah Tuhan bisa membuat lebih baik dari yang ada? Nah, ini diajukan oleh Peter Abelard. Dia sendiri bingung menjawabnya. Lalu pertanyaan bule tadi dikaitkan dengan bule yang di bus tadi itu, mungkin pertanyaan itu diadopsi dari Peter. Jadi sebelum bule itu menanyakan, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak dapat mengangkatnya? Sebetulnya ini tuh sudah dibahas oleh filosof-filosof sebelumnya. Jadi si bule itu hanya mengcopy dan mempertanyakan ulang. Terus menurut Peter Abelard, makna Tuhan baginya kabur. Bertanya tanpa ilmu akhirnya menjadi seperti guyonan atau bahkan plesetan. Jadi di Barat atau diskursus tentang teologi atau Tuhan memang marak dan terkadang mirip guyonan atau jokes gitu ya. Ini literaturnya atau presidennya karena teologi di Barat bukan bagian dari jadi membahas Tuhan di Barat adalah bukan sesuatu yang
permanen gitu ya, tapi sesuatu yang berubah. Kalau dalam bahasa atau terminologi Islam adalah syawabit ataupun permanen, dan mutaghayyirot atau berubah. Jadi wacana terkait ketuhanan adalah wacana yang sifatnya itu berubah-ubah, yang bisa di idea kembali gitu ya, konsepnya seperti apa, lalu nanti jawabannya harus seperti apa, pertanyaannya akan seperti apa. Jadi selalu menjadi wacana yang tidak ada ujungnya. Jadi semua orang bisa beristihad tentang Tuhan, terbuka lebar untuk semua membahas tentang Tuhan juga. Lalu siapa saja yang boleh bertanya terkait Tuhan? Nah, di barat itu memang menjadi tidak ada otoritas. Siapa saja boleh bertanya apa saja. Akibatnya para teolog pun atau otoritas yang memiliki ilmu terkait teolog menjadi kewalahan. Pertanyaan-pertanyaan rasional dan protes-protes teologis gagal dijawab. Teolog kemudian digeser oleh doktrin sola scriptura. Kitab suci bisa dipahami tanpa otoritas teolog. Jadi siapa saja boleh membahas teolog, dan orang-orang yang mempunyai otoritas menjadi kewalahan. Seperti contohnya sosiolog, psikolog, sejarawan atau historical, filosof, saintis, dan bahkan orang awam pun berhak membahas atau berbicara tentang Tuhan. Ini sejalan dengan hadis Nabi atau fenomena ini gitu ya. Hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya disebutkan, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir al-ahlinya. Jadi artinya mungkin lebih tepatnya, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir al-sa'ah. Jika suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. Jadi hadis ini bisa terbukti dengan fenomena Katolik pun terpolarisasi menjadi Protestan. Protestan menjadi liberal, dan as-sa'ah atau kehancuran itu barangkali lahirnya apa yang disebut dengan modern atheism. Jadi as-sa'ah atau kehancuran terlahir dari terpolarisasinya Katolik tersebut, dan menjadi sekarang ada pemahaman modern atheism. Lalu ada filosof yaitu Michael Buckley dalam bukunya yaitu At the Origin of Modern Atheism semakin meneguhkan sabda Nabi. Jadi dia menyebutkan ateisme murni di awal modern timbul karena otoritas teolog diambil alih oleh filosof dan saintis. Pemikir-pemikir yang ia juluki para pembela iman Kristiani baru yang rasionalistis, seperti Lessius, Mersenne, Descartes, Malebranche, Newton, dan Clarke, itu justru merupakan realitas Yesus Kristus. Dalam hal ini Newton tidak mau disalahkan, Trinitas telah merusak agama murni Yesus, katanya. Descartes hanya percaya Tuhan filsafat, bukan Tuhan teolog. Lalu siapa yang bermasalah? Bisa kedua-duanya. Jadi dalam memandang ketuhanan pun sudah berbeda. Ini sungguh membingungkan. Pertanyaan eksplisit bahwa Yesus itu Tuhan memang absen dari Bible. Ia dipahami hanya dari implikasi, sebab bahasa Bible itu memang sulit difahami. Bahkan kata Duan, konsep Tuhan akhirnya harus dicari dengan hermeneutik. Jadi harus harus kembali di rekonstruksi ulang atau menjadi pemahaman yang baru dengan kecocokan pemikiran-pemikiran dari pembacanya. Jadi ada istilahnya yaitu biblical criticism. Tapi biblical criticism ini bukan tanpa konsekuensi. Ia justru melahirkan ateisme modern. Bukan hanya Biblenya yang problematik, tapi perangkat teologisnya tidak siap. Inilah masalah teologi di barat.
Bahkan bagi Hegel, ini filosof juga, Tuhan Yahudi itu tiran, Tuhan Kristen itu barbar dan zolim atau lalim. Tuhan akhirnya harus dibunuh. Bahkan Nietzsche pada 1882 mendeklarasikan bahwa Tuhan sudah mati. Tapi ya tidak sendiri, masih banyak filosof seperti Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud. Jika Tuhan belum mati, tugas manusia rasional untuk membunuhnya. Jadi di sini Tuhan dianggap bisa dibunuh. Tapi Voltaire tidak setuju Tuhan dibunuh. Tuhan harus tetap ada. Seandainya Tuhan tidak ada, kita wajib menciptakannya. Jadi jika Tuhan pun tidak ada, kita wajib menciptakannya. Ini kebalikan dari teman-temannya yang tadi. Hanya saja Tuhan tidak boleh bertentangan dengan standar akal. Nah, ini adalah hanya suatu guyonan yang menggelitik. Pada intinya tetap Tuhan itu tidak ada dalam rencana pikiran manusia. Tetap harus ditiadakan. Ada juga filosof berkomunikasi dengan Tuhan hanya dengan pikiran, tapi tanpa rasa keimanan. Ini seperti dikotomi antara pikiran atau hati atau jiwa. Nah, Martin yang filosof tadi lalu menggambarkan nasib Tuhan di Barat melalui bukunya yang berjudul Eclipse of God. Saat Blaise Pascal, ilmuwan muda brilian dari Prancis, meninggal di balik jaketnya itu ya, ditemukan tulisan Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan nabi-nabi, bukan Tuhan para filosof dan ilmuwan. Jadi Tuhan yang nabi-nabi disebutkan itu bukan Tuhannya dia itu ya, bukan Tuhannya para ilmuwan atau saintis. Jadi ini adalah kesimpulan yang sangat cerdas. Inilah masalah bagi para filosof itu. Jadi begitulah Barat akhirnya menjadi peradaban yang maju tanpa teks atau tanpa kitab suci gitu ya, tanpa otoritas teolog dan tanpa Tuhan. Jadi last but not least without God, tanpa otoritas, tanpa lagi kitab suci, bahkan memang tanpa Tuhan sekaligus. Jadi Barat adalah peradaban yang meninggalkan Tuhan dari wacana keilmuan, wacana filsafat pun, wacana peradaban, bahkan dari kehidupan publik. Adapun filosof yang bernama Hermann Cohen, dia pun berpikir sama. Tuhan itu hanya sekedar ide. Jadi seperti abstrak gitu ya. Katanya Tuhan hanya nampak dalam bentuk mitos yang tidak pernah wujud. Tapi anehnya Hermann ini mengaku mencintai Tuhan. Dan lebih aneh lagi, ia bilang, kalau saya mencintai Tuhan, maka saya tidak memikirkannya lagi. Hatinya ke kanan, pikirannya ke kiri dia itu. Jadi pikirannya tidak membimbing hatinya dan cintanya tidak melibatkan pikirannya. Ini adalah statement dari Dr. Hamid. Jadi orang ini tuh hatinya ke kanan, pikirannya ke kiri, tidak sejalan. Pikirannya tidak membimbing hatinya dan cintanya tidak melibatkan pikirannya. Francis Bacon atau Francis filosof ini menggambarkan mindset manusia Barat seperti statementnya, yaitu theology is now by faith but philosophy should depend only upon reason. Jadi teologi itu adalah pengetahuan yang berdasarkan keimanan, tetapi filosofi harus berdasarkan pada alasan ataupun pada akal sehat gitu ya. Jadi teologi di Barat tidak masuk akal, wacana ketuhanan itu tidak masuk akal, dan berfilsafat tidak bisa melibatkan keimanan pada Tuhan. Filsafat dan sains di Barat memang area non teologis, jadi bebas ketuhanan, bebas metafisik,
hanya akal sehat, rasional, empiris. Tuhan tidak lagi berkaitan dengan ilmu dunia empiris. Tuhan menjadi seperti mitologi dalam hayalan. Akhirnya Barat kini dalam bahasa Nietzsche sedang menempuh ketiadaan yang tanpa batas. Nah, jadi wacana ketuhanan di Barat itu memang sudah lepas dari teologi ya, dan mengandalkan pada akal, rasional, empirisisme atau humanis yang berakibat pemahaman yaitu ateis. Selanjutnya terkait dengan wacana di Barat ini, wacana ini pun menyebar ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Bahkan ada di Indonesia, yaitu kita tiba-tiba mendengar mahasiswa muslim bahkan mengusir Tuhan dari kampusnya yang membuat plesetan tentang Allah dengan gaya filosof Barat. Ini guyonan yang tidak lucu dan wacana intelektual yang wagu ya. Jadi kalau dianalogikan itu seperti santri sarungan tapi kepalanya bertopi koboi. Bahkan koboi itu koboi Alaska yang kedodoran ya. Tidak bisa sujud tapi juga tidak bisa lari. Bagaikan parodi dalam kolosal yang berunsur western entertainment. Nah, untuk teologi dalam Islam sendiri atau konsep Tuhan dalam tradisi intelektual Islam tidak begitu atau tidak sama dengan yang tadi di awal dibaca ya oleh saya. Berbedanya yaitu konsep Tuhan atau teologi dalam Islam itu telah sempurna sejak selesainya tanzil. Jadi sejak Al-Quran itu kan ada tahapan turunannya. Jadi sejak turunnya itu dalam bertahap itu sudah sempurna. Bagi seorang pluralis ini jelas supremasi klaim. Tapi faktanya kalam dan falsafah tidak pernah lepas dari Tuhan. Mutakalim dan para filosof juga tidak mencari Tuhan baru. Jadi memang sudah sempurna, tidak ada lagi wacana terkait ketuhanan. Tapi filosof atau mutakalim dalam Islam itu hanya sekedar menjelaskan, tidak merekonstruksi. Penjelasan Al-Quran dan hadis cukup untuk membangun peradaban. Lalu ketika Islam berhadapan dengan peradaban dunia, saat itu konsep Tuhan dan kitab suci Al-Quran tidak bermasalah. Bahkan konsep hermeneutika alegoris Plato maupun literal Aristoteles tidak diperlukan. Jadi sudah cukup Islam itu dengan konsep ketuhanannya. Hujatan terhadap teks dan pelucutan otoritas teolog juga tidak terjadi. Justru kekuatan konsep-konsepnya secara sistemik membentuk suatu pandangan hidup atau worldview. Islam tidak ditinggalkan oleh peradaban yang dibangunnya sendiri. Jadi selalu beriringan, apa yang dibangun menjadi apa yang dipakai juga gitu ya. Itulah sebabnya Islam berkembang menjadi peradaban yang tangguh. Bahkan ada juga Roger Garaudi yang juga bule gitu ya, dari Barat. Dia itu paham tuh, Islam adalah pandangan terhadap Tuhan atau tauhid, terhadap alam dan terhadap manusia. Jadi Islam itu secara sistem itu semuanya itu berkaitan terhadap Tuhan, terhadap alam dan terhadap manusia, tidak dipisahkan. Dan ini pun yang membentuk sains, seni, individu dan masyarakat atau peradaban. Islam membentuk dunia yang bersifat ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Jika peradaban Islam dibangun dengan gaya-gaya Barat yang menghujat Tuhan, itu berarti mencampur yang hak dan yang batil, alias san bona mixtra malis. Nah,
Jadi di sini terkait worldview juga ya, pandangan orang Barat dan Islam dalam memahami ketuhanan. Jadi Islam itu begitu selarasnya ya antara Tuhannya, manusia, dan alam. Berbeda dengan Barat yang berawal dan berasal dari pikiran manusia itu sendiri. Nah, mungkin dari penjelasan buku ini Dr. Hamid Fahmi Jarkasi mencoba mendudukkan konsep Tuhan di Barat, konsep Tuhan dalam Islam yang dapat menjelaskan kepada kita apakah kita harus menjadi latah atau ikut dengan gaya-gaya Barat, atau kita mempunyai konsep tersendiri yang sudah hak gitu ya, tidak bisa diganggu gugat dan tidak menjadi wacana yang terus berulang-ulang. Untuk buku Mishkiat ini di tahap yang ketiga atau tema ketiga yaitu Tuhan, cukup mulai menjelaskan pandangan-pandangan para filosof juga, terus siapa-siapa saja orang-orang yang menjadi tokoh-tokohnya gitu ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.